kemudian mati dalam keadaan tawaf di Ka'bah, dia tidak akan dikumpulkan di akhiratnya kecuali dengan yang dia cinta. Andai cintanya kepada orang Yahudi, meskipun mati di Ka'bah sekalipun, dia hanya akan berada di belakang Yahudi di akhirat nanti. Karenanya penting bagi kita untuk bisa mencintai orang-orang soleh, agar di akhirat nanti kita ada di belakang orang-orang soleh. Dan penting bagi kita perempuan untuk mencintai wanita-wanita solehah, agar kelak di hari akhirat nanti kita ada di belakang wanita-wanita solehah, terutamanya perempuan paling solehah, perempuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih untuk dijadikan pemimpin wanita surga, ratunya ahli surga, seperti mana yang disabdakan baginda Nabi Muhammad, innaki ya Fatimah sayyidan nisa ahli jannah. Sesungguhnya engkau wahai Fatimah adalah pemimpin wanita surga. Pengen masuk surga, Bu? Pengen masuk surga, Dek? Pengen masuk surga, Kak? Pengen masuk surga, Nak? Yang orang yang sama umurnya berapa sebenarnya dia? Saudariku sekalian, jika kamu ingin masuk surga, maka bukankah selayaknya kamu berkenalan dekat, kalau bisa cinta. Lebih bagus lagi kalau kamu dicinta oleh ratunya ahli surga. Sesungguhnya engkau wahai Fatimah pemimpin wanita surga. Pengen masuk surga mesti kenalan sama penghuninya. Pengen masuk surga mesti kenalan sama pejabatnya. Pengen masuk surga mesti tahu jalannya ahli-ahli surga. Jangan bilang saya kepengen masuk surga, tapi waktu hidup di dunia malah ngikutinnya artis-artis Korea. Ngajakin kemana kira-kira? Jangan-jangan bukan di surga, tapi ke TikTok. Saudariku sekalian yang saya muliakan, penting bagimu untuk berkenalan dengan Sayyidah Fatimah Zahra. Semoga di akhirat nanti kita ada di belakang dia. Siapa tahu. Berharapkan boleh aja, siapa tahu ada di antara kita orang-orang yang kelak di hari akhirat Sayyidah Fatimah akan peduli padanya. Siapa tahu ada di antara kita orang-orang yang kelak Sayyidah Fatimah akan mencari-carinya. Siapa tahu ada di antara kita orang-orang yang kelak di hari akhirat nanti akan menjadi yang terdepan dalam barisan Sayyidah Fatimah Zahra. Amin ya rabbal alamin. Maka penting bagi kita untuk merajut hubungan cinta, jalinan kasih sayang antara kita dengan Sayyidah Fatimah Zahra, agar di hari akhirat kita ada di belakang beliau, insyaallah. Gimana caranya biar kita punya jalinan cinta dengan Sayyidah Fatimah? Nih, teman-teman sekalian, saya bagi tahu
pengen bisa dekat sama Sayyidah Fatimah, pengen bisa dikenali sama beliau, waktunya cuma saat kita ada di atas muka bumi ini. Waktunya cuma saat sekarang sampai datang ajal menjemput kita yang entah tersisa berapa bulan atau berapa tahun lagi ini. Gimana caranya? Satu, seribu sekalian yang saya muliakan, kenali, pelajari, cari tahu tentang Sayyidah Fatimah Zahra. Kenali siapa sih Sayyidah Fatimah, cari tahu kayak apa sih Sayyidah Fatimah. Bu, ada? Marhaban, Wailah dan marhaban Israfil dan marhaban. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawabin azan dulu ya Bu ya. Nanti saya lanjutkan lagi insyaallah. Yang ketiga, kirimkan hadiah untuknya. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, kenali beliau, pelajari sejarah hidupnya. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kamu aja kalau nggak kenal sama saya nggak mungkin sayang. Kalau pengen deket harus kenalan. Gimana caranya kenalan? Ya sekurangnya cari tahu. Itu Halimah Idrus kayak apa orangnya. Kan begitu? Serius sekalian, tak kenal maka tak sayang. Maka kalau kamu pengen punya hubungan dengan Sayyidah Fatimah, cari tahu siapa Sayyidah Fatimah Zahra, bagaimana jalan kehidupannya, bagaimana cara beliau menjalani hidupnya, untuk kemudian kita ikuti setapak demi setapak yang kita mampu dari jalan hidup beliau. Serius sekalian, yang paling penting dalam hidup Sayyidah Fatimah apa? Satu, Bu, nah, Dek, Sayyidah Fatimah itu jauh dari dosa. Kamu pengen ikutan Sayyidah Fatimah? Yuk, menjauh dari dosa. Sayyidah Fatimah tuh nggak pernah ada ceritanya berdekatan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Jangankan salaman, pegangan tangan, bercanda, itu jauh sekali dari beliau. Perempuan yang terjaga dari segala macam jenis dosa, Sayyidah Fatimah Zahra, yang bahkan ketika Nabi Muhammad bertanya kepada kaum laki-laki dan laki-laki tidak ada yang dapat menjawabnya, Sayyidah Fatimah menjawabnya. Ma khairun lil mar'ah, apa yang terbaik bagi perempuan? Perempuan itu yang paling bagus, paling anggun, paling cantik, paling solehah itu yang kayak gimana sih? Sayyidah Fatimah menjawabnya dan langsung mendapatkan tatapan cinta dari ayahandanya baginda Nabi Muhammad. Bahkan kabarnya Nabi sampai berkata, innaki la binti Rasulillahi haqqa, sungguhnya kamu sungguh-sungguh putri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terbaik bagi perempuan?
Sayyidah Fatimah menjawab, an la tara rajulan wa la yarahar rajul. Sebaik-baik perempuan adalah yang tidak melihat laki-laki yang bukan mahramnya, tidak melihat laki-laki yang tidak halal baginya, dan juga tidak dilihat laki-laki yang tidak halal baginya. Itu yang terbaik, kata Sayyidah Fatimah. Saudara sekalian, semakin kamu mampu menjaga dirimu dari laki-laki yang bukan mahrammu, maka semakin dekatlah kamu dengan jalan hidup Sayyidah Fatimah Zahra. Pengen dekat sama Sayyidah Fatimah, jangan pacaran. Mbak, kepengen dekat sama Sayyidah Fatimah, abaikan kalau ada laki-laki yang tidak halal bagimu untuk mendekatimu. Kalau kamu pengen dekat sama Sayyidah Fatimah, abaikan acara reunian SMA. Kerjanya kan ada ke wong lanang ku mahram. Kenapa gitu? Itu kerjane ono. Ajak sing lanang CLBK. Oh iya nek nek yo nek iso ta maksudnya nek Cinta lama jauhkan ayo. Iya. Malam-malamnya ada yang kirim WhatsApp. Hai, apa kabar? Saya yang Iya, tadi sekarang sudah anak-anak lapar ya. kamu zaman SMA. Nah iya. Gimana kabar kamu sekarang? Udah makan belum? Kamu menoleh ke samping, suamimu sedang ngorok tertidur. 10 tahun saya kawin sama dia gak pernah nanya saya udah makan apa belum. Saudariku sekalian, kamu jawab, kamu pun jadi semakin dekat. Kamu bilang, ah gak apa-apa, suami saya gak tahu ini. Suamimu gak tahu, tapi Allah tahu. Suamimu gak tahu, tapi malaikat tahu. Suamimu bisa jadi nggak tahu, akan tetapi kamu sudah berjalan mundur, menjauh dari jalan menuju surga, sebab kamu menjadi semakin jauh dari jalannya perempuan-perempuan solehah yang mampu menjaga diri mereka ada atau tanpa diketahui suami. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini urusannya bukan orang tahu apa nggak tahu. Ini urusannya adalah hatimu. Hatimu sebagai pusat pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantasnya hatimu menjadi hati yang layak bernilai surga. Pantaskah hatimu menjadi hati seorang perempuan yang kelak di hari akhirat akan berada di belakangnya Sayyidah Fatimah Zahra? Teman-teman sekalian, hidup ini singkat, 10-20 tahun yang akan datang, saya rasa mungkin banyak di antara kita yang akan ada di dalam kuburnya. Hari itu tak lagi penting apakah kamu waktu hidup di dunia pernah punya tas mahal atau tidak. Hari itu gak penting bagimu apakah kamu waktu hidup di dunia tinggal di rumah sendiri ataukah ngontrak. Gak penting lagi bagimu apakah kamu waktu hidup di dunia dicinta, diagung-agungkan suamimu, ataukah suamimu biasa-biasa saja kepadamu. Bahkan gak penting lagi saat itu
Apakah waktu hidup di dunia kamu dicintai oleh manusia? Sebab saat itu yang penting adalah apakah kamu dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau cari cintanya Allah, ikuti jalan wanita salehah yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjauhlah dari dosa. Jangan mau deket-deket sama dosa, teman-teman. Jangan mau deket-deket sama dosa. Jaga diri. Saya yakin kamu bisa. Adik-adik, kalau ada laki-laki yang mendekatimu, dek, kasih nomor telepon bapakmu. Minta dia untuk datang melamarmu. Sampaikan padanya, saya punya hidup yang terlalu singkat untuk bermain-main dengan rasa hati. Sebab saya punya hidup yang harus saya pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Saya dalam hidup sedang berusaha untuk bisa mencari lamaran lowongan. Saya dalam hidup sedang mencari lowongan dari orang-orang yang kelak akan ada di belakang Sayyidah Fatimah ketika masuk ke dalam surga, yang kabarnya nanti di padang mahsyar ketika manusia sedang khawatir dengan hisab, ketika manusia sedang takut dengan urusan-urusan timbangan dan lain sebagainya, terdengar panggilan, ya ahlal mahsyar, ghuddu ru'usakum watraku absarakum fa inna Fatimah bintu Muhammad satamurru ala sirat. Wahai penghuni mahsyar, tundukkan kepala kalian, tundukkan wajah-wajah kalian. Akan ada sebuah peristiwa penting. Kayak pejabat kalau mau jalan, semua diberhentikan. Kendaraan-kendaraan semua diberhentikan. Di akhirat nanti akan ada hal yang sama. Di padang mahsyar semua kepala diminta merunduk. Di padang mahsyar semua mata diminta untuk melihat ke bawah. Kenapa masalahnya? Gak boleh ada yang melirik, gak boleh ada yang mengangkat kepala. Peristiwa penting. Kalian harus tahu untuk semua. Fatimah bintu Muhammad satamurru ala sirat. Sayyidah Fatimah putri Nabi Muhammad akan segera bergerak melewati jembatan sirat. Kamu kalau mau cantik cari hari itu aja. Kamu kalau mau jadi perempuan keren cari hari itu aja. Kamu pengen jadi perempuan anggun, carinya nanti di sana aja. Kamu pengen jadi perempuan terhormat yang dapat mengangkat badanmu, yang dapat membusungkan dadamu, berjalan dengan rasa bangga, taruh di akhirat aja. Sebab kabarnya ketika Sayyidah Fatimah bergerak menuju surga, hendak melewati jembatan sirat, di belakang Sayyidah Fatimah kaukabun azim, ada rombongan yang sangat besar terdiri dari perempuan-perempuan umat Nabi Muhammad sepanjang masa, sepanjang zaman, yang mengikuti jejak langkah Sayyidah Fatimah Zahra waktu hidup di dunia. Perempuan-perempuan anggun ini, perempuan-perempuan elegan ini, perempuan-perempuan hebat ini akan berjalan di belakang Sayyidah Fatimah Zahra dengan berbangga. Sebab mereka tahu keselamatan dan surga sudah di depan mata. Adakah kamu di antara mereka? Adakah kita ada di antara mereka? Ambil
proposalnya dari sekarang. Ikuti, jawab satu demi satu pertanyaan yang diajukan. Jadikan hidupmu step by step, langkah demi langkah, mengikuti jalan Sayyidah Fatimah Zahra. Menjauhlah dari dosa, menjauhlah dari dosa. Tapi saya sudah terlanjur, Ustazah. Ada begitu banyak dosa yang sudah saya lakukan. Untukmu saudariku sekalian, saya sampaikan, jangan putus asa, bertaubatlah dan kembalilah di jalan. Allah masih membuka peluang untukmu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah seringkali tidak peduli kepada seperti apa masa lalumu. Allah lebih peduli kepada keadaanmu di masa yang sekarang. Jika kamu berputar balik dari dosa, memantapkan niat untuk bisa hidup dengan jalan takwa, mengikuti jalan wanita-wanita yang soleha, selangkah demi selangkah kamu akan berada di belakang rombongan mereka. Selangkah demi selangkah kamu akan ada di belakang rombongan mereka. Yuk, yang ini udah pasti. Yang ini udah pasti. Keselamatan Sayyidah Fatimah udah pasti. Masuk surganya Sayyidah Fatimah udah pasti. Beliau ratunya surga. Maka untuk apa kamu mengikuti jalan perempuan-perempuan yang gak pasti? Jauh lebih baik kami ikuti jalan perempuan yang sudah pasti nilainya di akhirat nanti. Jauhi dosa dan mulailah mengikuti jalan Sayyidah Fatimah, menjalankan takwa. Sholat jangan tinggal, aurat tutup yang rapi, ibadah yang benar. Sawama Allah. Sayyidah Fatimah seribu sekalian saya melihat ahli ibadah di waktu malam, ahli puasa di waktu siang. Mengenai puasanya, jangan kamu bayangkan puasanya seperti puasa. Dengarkan hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari alaihi ridwanullah. Abu Ayyub bercerita, Nabi hari itu datang bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari dalam keadaan lapar. Abu Ayyub pun segera menyembelihkan kambing untuk mereka. Istrinya masak kambing muda tersebut, bikin kambing guling. Kemudian sudah itu menyuguhkannya untuk baginda Nabi Muhammad bersama dengan kedua sahabat mulia beliau, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Nabi ketika disuguhi daging tersebut, Nabi mengambil beberapa potong, kemudian memanggil Abu Ayyub. Ya Abu Ayyub, saya minta tolong kepada penting wahai Rasul. Bolehkah kamu kirimkan daging ini ke rumah putriku Fatimah? Abu Ayyub menjawab, baik ya Rasulullah SAW. Tentu wahai Rasulullah, akan aku kirimkan kepada beliau. Nabi kemudian berkata, dengarkan warga Pekalongan, dengarkan kata Nabi Muhammad, wa innahu
سيكون أول طعام دخل في جوفها بعد 3 أيام. Daging ini akan dimakan putriku dan dia akan menjadi makanan pertama yang masuk ke dalam perutnya sudah 3 hari 3 malam. Sayyidah Fatimah 3 hari 3 malam tidak masuk makanan apa-apa ke dalam perutnya. Puasanya Sayyidah Fatimah Zahra, puasa dari kesenangan dunia. Kita mesti begitu, enggak harus gitu tentu saja. Akan tetapi untukmu yang Allah tidak memberikan kemudahan-kemudahan dunia, jangan berkecil hati. Hidup saya kok miskin mulu ya. Saya kayaknya Allah nggak sayang deh. Dari dulu sampai sekarang hidup susah. Dengan teman-teman saudaraku sekalian, walaupun kamu miskin, pernahkah kamu menahan lapar sehari semalam tak ada makanan yang masuk dalam perutmu? Saya yakin kamu nggak pernah. Betul? Tapi saya dapat pernah. Nggak apa-apa. Kita lapar di dunia, kita susah di dunia, nggak apa-apa. Jika itu membuat kita berkesenangan di akhirat nanti. Jika di hari akhirat nanti membuat kita berbahagia, jika di hari akhirat nanti membuat kita berada dalam keadaan yang berbahagia, tak mengapa bersusah-susah di dunia. Jika itu membuat kita berbangga dengan kenikmatan kelak di surga. Bersabarlah, jauhi dosa. Jangan begitu hidup susah sedikit, kamu cari pinjaman di pinjol. Ada nggak nih orangnya? Kirim KTP. Habis itu dapetin pinjaman secara online. Saudaraku sekalian, saya selalu sampaikan ini dimanapun, sesedikit apapun rezeki yang Allah berikan padamu cukup jika untuk membiayai hidupmu. Sebanyak apapun rezeki yang Allah kasih kepadamu, gak akan cukup jika untuk membiayai gaya hidupmu. Makanya kalau pengen hidup berkecukupan, jangan banyak gaya. Nggak apa-apa, saya kok nggak punya apa yang teman saya punya. Nggak apa-apa, saya kok nggak punya apa yang tetangga saya punya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dengan syarat ketidakpunyaanmu itu layak untuk membuatmu kelak di hari akhirat berada di belakang Sayyidah Fatimah Zahra. Dan untukmu yang punya, jangan lupa berbagi, jangan pelit memberi. Sebab yang kaya bukanlah yang punya paling banyak, tapi yang bisa dinikmati oleh lebih banyak orang. Mereka lah orang-orang kaya yang tak hanya kaya di dunia, akan tetapi juga menjadi orang-orang yang berbahagia dan berbangga kelak di hari akhirat. Semoga Allah menjadikan kita sebagai pengikut-pengikut jejak langkah Sayyidah Fatimah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman saya sekalian, saya melihat Sayyidah Fatimah Zahra jauh dari dosa, hidup penuh taat, ada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasanya tak hanya sekedar menahan lapar dari subuh sampai maghrib aja,
Akan tetapi sepanjang hidupnya beliau hanya mengambil sedikit saja jatah dari dunia untuk bisa menikmati kenikmatan penuh kelak di hari akhirat. Sayyidah Fatimah, perempuan yang mampu jaga dirinya, mencintai akhirat lebih daripada mencintai dunia, mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada cinta beliau kepada Allah. Kenali jalan hidup Sayyidah Fatimah agar kamu di hari akhirat nanti menjadi perempuan yang layak ada di belakang. Kalau udah kenal, lama-lama biar cinta. Kalau udah cinta, teman-teman sekalian, hidupnya jadi lebih nikmat, hidupnya jadi lebih enak. Kalau cinta, mencintai Sayyidah Fatimah Zahra, kamu bisa berharap-harap mendapatkan syafaat beliau, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melewati beliau, seperti yang baru saja kita sampaikan, bertawasul dengan Sayyidah Fatimah Zahra. Pada saat-saat seperti itu, kalau ada hajat, kamu kemudian berdoa minta kepada Allah dengan keberkahan Sayyidah Fatimah Zahra, dan Allah pun mengabulkan hajat-hajatnya. Enak kalau udah dekat sama Sayyidah Fatimah, makanya dekati, ikuti jalannya, cintai Sayyidah Fatimah Zahra. Dan yang terakhir, teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, kirimkanlah hadiah kepada beliau. Kirim apa? Kan Sayyidah Fatimah udah meninggal, saya nggak bisa kirim daster, saya nggak bisa kirim kain batik, saya nggak bisa mengirimkan uang misalnya hadiah buat beliau. Apa yang bisa saya lakukan untuk bisa memberi hadiah kepada Sayyidah Fatimah Zahra? Sedikit sekalian yang saya muliakan, ini saya mau ajarin nih, dengarkan dengan baik, mudah-mudahan bisa diamalkan. Kalau habis selesai salam sholat, coba deh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu baca Al-Fatihah ila ruhi Sayyidah Fatimah Zahra. Anna Allah yaghfir laha wa yarhamha wa yu'li darajatiha fil jannah wa yanfa'uha barakatiha wa asrariha wa anwariha wa ulumiha wa nafahatiha fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Panjangan sudah nggak hafal. Gini aja, Al-Fatihah ila Sayyidah Fatimah Zahra. Fatihah. Apa nih? Tiap habis selesai salam sholat, insya Allah lama-kelamaan akan tersambung hatimu dengan Sayyidah Fatimah Zahra. Selain daripada itu, saya barusan dah sampaikan, dah taruhin pas azan tadi di Instastory saya. Zaman sekarang sadahnya nggak boleh gaptek. Salawat Sayyidah Fatimah Zahra. Ya hubabati, ya sayyidati, ya Fatimah, ya binta Rasulillah, salatullah wassalamuhul atammanil akmalan ala abiki wa ummiki wa alaiki wa ala zawjiki wa ala ibnaiki wa ala man walakum billah. Baca sering-sering salawat tersebut ini. Salawat kepada Nabi Muhammad, ayahanda Sayyidah Fatimah.
Salawat juga kepada keluarga Nabi Muhammad yang adalah ibunda Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijatul Kubra. Juga alaiki kepada Sayyidah Fatimah, ala zawji kepada Sayyidina Ali, wa ala ibnaiki kepada Sayyidina Hasan dan Husain yang merupakan kesayangan baginda Nabi besar Muhammad, wa ala man walakum lillah, dan kepada orang-orang yang mencintai keluarga Nabi Muhammad karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat ini jika kalian terus membacanya dan terjalin hubungan yang indah antaramu dengan Sayyidah Fatimah Zahra, yang tak hanya membuatmu dekat dengan Sayyidah Fatimah, akan tetapi juga membuatmu dikenali oleh Sayyidah Fatimah Zahra, sangat mungkin untuk apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ibnu Abbas dalam salah satu hadisnya. Katanya Sayyidina Ibnu Abbas, saya hari itu sedang berada di rumah Nabi besar Muhammad atau di rumah keluarga Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, dan Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyidina Ibnu Abbas kala itu masih muda, sehingga beliau masih kecil, sehingga beliau berlalu lalang di rumah keluarga Nabi Muhammad yang adalah putra sepupu Nabi Muhammad alaihissalam, saudara sepupunya Nabi Muhammad. Sayyidina Ibnu Abbas meriwayatkan Nabi masuk ke dalam rumah Sayyidah Fatimah, kemudian tak lama Sayyidina Hasan mendekat, Sayyidina Husain, mohon maaf, Sayyidina Husain mendekat bawa gelas, bawa mangkok. Ya Jad, ini kakek, saya haus, boleh kasih minum saya? Nabi kemudian mengambil mangkok tersebut, Nabi keluar. Ada unta di belakang, Nabi pun mulai memerah susu unta tersebut. Nabi masuk lagi bawa semangkok susu unta. Kemudian Sayyidina Hasan mendekat. Sayyidina Hasan berkata, ya Jad ini, wah kakek bawa susu, boleh kakak berikan susu tersebut kepadaku, saya haus kakek. Nabi bertanya, aina Husain, mana Husain tadi? Sayyidah Fatimah yang melihat itu nggak tahu kejadian awalnya bertanya, ya Rasulullah, ahwa habbu minat tadi, adakah Husain lebih kau cintai daripada Hasan? Mengapa Hasan minta susu tersebut, tapi kau malah mencari Husain? Adakah Husain lebih kau cintai daripada Hasan? Nabi berkata, tidak wahai Fatimah, keduanya huma raihanati fil jannah, keduanya adalah kebanggaanku hingga surga. Akan tetapi Husain memintanya terlebih dahulu kepadaku, sehingga aku harus memberikannya terlebih dahulu kepada Husain untuk juga Hasan kemudian meminumnya. Datang Husain, kemudian keduanya meminum susu tersebut. Nabi berkata, "Hadza dua anak itu, wa ummihi." Nabi berkata kepada Sayyidina Ibnu Abbas, "Hadza dua anak ini, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Wa ummihima, ibu keduanya, Sayyidah Fatimah Zahra. Wa dzaka naim, dan yang sedang berbaring di tempat sana itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ayah anda Sayyidina Hasan dan Husain. Huma wa ummihima wa dzaka naim fi mahallin wahid yaumil qiyamah." Kata Nabi, saya, kedua anak ini, ibu keduanya, dan ayahandanya yang sedang berbaring di tempat tersebut, Sayyidina Ali, fi mahallin wahid yaumil qiyamah, dalam riwayat tahta kisa'in wahid yaumil qiyamah, di bawah naungan yang sama di akhirat nanti, di bawah payung yang sama di akhirat nanti. Tahta kisa'in wahid yaumil qiyamah, di bawah aupan yang sama, di bawah naungan yang sama di akhirat nanti, di bawah tenda yang sama di akhirat nanti. Sayyidina Ali kabarnya melongokkan kepalanya.
mengenakan selimutnya, kemudian bertanya, wa muhibbuna ya Rasulullah, bagaimana dengan para pecinta kita wahai Rasul? Nabi tersenyum kemudian berkata, wa muhibbuna ya Ali, kita akan bersama dengan para pecinta kita wahai Ali. Saya, kamu, kita semua bisa ada di bawah tenda yang sama dengan keluarga Nabi Muhammad SAW. Jika sepanjang hidupmu kamu memantapkan hati penuh cinta, mengikuti jalan hidup jauh dari dosa, mengidolakan dan mencintai Sayyidah Fatimah Zahra, tidakkah ini membuatmu tertarik? Yang udah pasti, yang lain belum tentu. Mau ikut siapa? Bukankah mereka yang paling tercinta di sisi Allah? Semoga Allah menjadikanmu sebagai orang-orang yang hari itu berada di bawah tenda yang sama dengan orang-orang mulia ini. Ala hadhihi wa bi kulli niyatin salihah syamila ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa binati Sayyidah Fatimah Zahra. Al-Fatihah. Baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan mudah-mudahan sebelum sampai akhirat dan kita mendapatkan syafaat dari mereka, yuk dari sejak di dunia, yuk sekarang ini, biar kita bisa diterima, biar kita bisa dilihat, biar kita bisa dipandang dengan cinta oleh baginda Nabi, oleh Sayyidah Fatimah Zahra. Yuk kita baca tawasul yang tadi. Yang masih punya air boleh dibuka airnya. Yang airnya udah habis nggak usah ngambil air tetangganya. Lagi air patok. Baca 10 kali. Kita niat syafaat Nabi dan putri Nabi yang sedang sakit-sakit biar pada sehat. Amin. Yang sedang sulit-sulit semoga diberi kemudahan. Amin. Yang masih sedang tenggelam dalam dosa semoga Allah selamatkan. Amin. Kita minta kepada Allah pandangan cinta baginda Nabi. Kita minta kepada Allah pandangan cinta Sayyidah Fatimah Zahra. Semoga Allah menyelamatkan putra-putri kita. Semoga Allah menyelamatkan seluruh keluarga kita. Semoga Allah menyelamatkan kedua orang tua kita. Semoga semuanya berada di bawah tenda yang sama di akhirat nanti. Kita minta kepada Allah syafaat Nabi, putri Nabi. Semoga apabila datang ajal menjemput kita, semua dari kita dimatikan dalam husnul khotimah. Kita baca sholawat ini yang tadi 10 kali. Mudah-mudahan Allah SWT kabulkan semuanya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hubabati, ya sayyidati, ya Fatimah, ya binta Rasulullah, salatullah wa salamuhul atammanil akmalan ala abiki wa ummiki wa alaiki wa ala zawjiki wa ala ibnaiki wa ala man walakum lillah. Ya hubabati,
يا سيدتي يا فاطمة يا بنت رسول الله صلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان على أبيك وأمك وعليك وعلى زوجك وعلى ابنيك وعلى من والاكم لله يا حبابتي يا سيدتي يا فاطمة يا بنت رسول الله صلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان على أبيك وأمك وعليك وعلى زوجك وعلى ابنيك وعلى من والاكم لله يا حبابتي يا سيدتي يا فاطمة يا بنت رسول الله صلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان على أبيك وأمك وعليك وعلى زوجك وعلى ابنيك وعلى من والاكم لله يا حبابتي يا سيدتي يا فاطمة يا بنت رسول الله صلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان على أبيك وأمك وعليك وعلى زوجك وعلى ابنيك وعلى من والاكم لله يا حبابتي يا سيدتي يا فاطمة يا بنت رسول الله صلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان على أبيك وأمك وعليك وعلى زوجك وعلى ابنيك وعلى من والاكم لله يا حبابتي يا سيدتي يا بنت رسول الله صلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان على أبيك وأمك وعليك وعلى زوجك وعلى ابنيك وعلى من والاكم لله يا حبابتي يا سيدتي يا فاطمة يا بنت رسول الله صلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان على أبيك وأمك وعليك وعلى زوجك وعلى ابنيك وعلى من والاكم لله يا حبابتي يا سيدتي يا فاطمة يا بنت رسول الله صلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان على أبيك وأمك وعليك وعلى زوجك وعلى ابنيك وعلى من والاكم لله يا حبابتي يا سيدتي يا فاطمة يا بنت رسول الله صلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان على أبيك وأمك وعليك وعلى زوجك وعلى ابنيك وعلى من والاكم لله. هذا بقبول كل رسول لحضرة رسول الفاتحة. الرحمن الرحيم. اللهم بحق الفاتحة برحمة الفاتحة برحمة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير وأمن لنا معاملة أهل الخير واكفينا من جميع الفتن والمهن والصبر إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين ورفة في الأمور وصحة في الجسد سعادة في الرزق وتوبة قبل الموت شهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, tampaklah semua yang hadir di majelis ini dengan pandangan kasih sayang. Amin. Sambungkan hati kami dengan hati orang-orang mulia di sisi. Amin.
Jangan pernah putuskan tali kami dengan mereka ya Allah. Jangan putuskan tali kami dari Nabi Muhammad. Jadikan kami umat yang baik bagi Nabi Muhammad. Jadikan kami wanita yang salehah yang bersambung hati dengan Sayyidah Fatimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bimbing kami untuk dapat menapaki kehidupan Sayyidah Fatimah. Bimbing kami untuk meneladani hidup Sayyidah Fatimah. Bimbing kami untuk jauh dari dosa. Bimbing kami untuk jauh dari aib dan celah. Jaga mata kami ya Allah. Jaga telinga kami ya Allah. Jaga lisan kami ya Allah. Jaga tangan kaki kami ya Allah. Jaga perut farji kami ya Allah. Dan lebih dari semuanya, tolong jaga hati kami ya Allah. Seperti mana Engkau telah menjaga Sayyidah Fatimah Zahra, sebagaimana Engkau telah menjaga hidup orang-orang saleh-salehah, jagakanlah pula kami bersama dengan mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berikanlah keberkahan kepada majlis ini ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Tutup aib-aib kami ya Allah. Jaga kami ya Allah. Jadikan kami semua wanita yang salehah ya Allah. Allahumma ya Allah. Yang jadi istri, jadikan dia istri yang salehah. Yang jadi ibu, jadikan ia ibu yang salehah. Yang masih pada punya orang tua, jadikan kami anak-anak yang berbakti pada kedua orang tua kami. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, bimbing kami semua menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Karuniakanlah sifat-sifat baik dalam hati kami ya Allah. Karuniakan dalam hati kami yang qanaah. Karuniakan dalam hati kami kesabaran. Karuniakan dalam hati kami rasa syukur. Karuniakan dalam hati kami sifat ridha. Karuniakan dalam hati kami keikhlasan. Karuniakan dalam hati kami tawadhu. Karuniakan dalam hati kami inkisar. Karuniakan dalam hati kami khauf. Karuniakan dalam hati kami roja. Karuniakan dalam hati kami iman. Karuniakan dalam hati kami keyakinan yang sungguh-sungguh, hingga kami yakin tak ada yang dapat mengendalikan hidup kami selain Engkau ya Allah. Hingga kami yakin tak ada sesuatu yang terjadi kepada kami kecuali dengan kehendak-Mu ya Allah. Hingga kami yakin tak ada yang dapat memberi kepada kami apapun selain Engkau ya Allah. Hingga kami yakin apapun yang terjadi pada kami adalah yang terbaik Kau berikan kepada kami hamba-hamba-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tanamkanlah dalam hati kami rasa cinta kepada hamba-hamba-Mu yang saleh. Tanamkanlah dalam hati kami rasa cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Tanamkan dalam hati kami rasa cinta kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Tanamkanlah rasa hati kami rasa cinta kepada ulama. Tanamkanlah dalam hati kami rasa cinta kepada Sayyidah Fatimah. Rasa cinta yang menjadikan kami memiliki tiket kebersamaan kelak di akhirat nanti ya Allah. Rasa cinta yang membuat kami layak ada di belakang mereka ya Allah. Rasa cinta yang membuat mata kami dapat memandang wajah-wajah mereka di akhirat ya Allah. Kami di dunia memandang para ulama begitu senangnya ya Allah. Bagaimana jika di akhirat Kau izinkan kami memandang wajah mereka ya Allah. Rasakan kepada kami ya Allah. Di akhirat nanti izinkan mata kami memandang wajah Sayyidah Fatimah ya Allah. Rasakan kepada kami di akhirat nanti dapat memandang wajah
putra putri Sayyidah Fatimah. Di akhirat nanti rasakan kepada kami dapat memandang wajah Nabi Muhammad ya Allah. Jangan ada siapapun di antara kami yang terhalang ya Allah. Anak-anak kami pula jangan ada yang terhalang ya Allah. Kedua orang tua kami jangan ada yang terhalang ya Allah. Suami kami, saudara-saudari kami jangan ada yang terhalang ya Allah. Semuanya bisa pandang wajah Nabi Muhammad ya Allah. Semuanya bisa berada di belakang Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma ya Allah. Jika untuk itu harus orang-orang yang aman dari perbuatan dosa, jika untuk itu harus orang-orang yang suci dari dosa-dosa, sementara kami sudah terlanjur kelepotan dengan dosa-dosa, kami mohon padamu ya Allah, dengan keberkahan orang-orang suci, ampuni segenap dosa-dosa kami ya Allah. Berkat Nabi Muhammad ampuni dosa kami ya Allah. Biar kami pantas ada di belakang Nabi Muhammad ya Allah. Biar kami pantas ada di belakang Sayyidah Fatimah, dengan kemuliaan Sayyidah Fatimah, dengan keberkahan Sayyidah Fatimah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ya Rabbi ya Allah. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah dengan keberkahan Nabi Muhammad ya Allah, dengan syafaat Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, apabila Engkau hanya berkenan menerima yang solehah di antara kami, lantas yang belum solehah siapa yang menerimanya ya Allah? Yang belum solehah, adakah Engkau menolaknya ya Allah? Kami minta padamu, terima saja semuanya ya Allah. Kami minta terima saja semuanya ya Allah. Lihat semuanya ya Allah. Ampuni dosa semuanya ya Allah. Jadikan di akhirat nanti dapat berkumpul belakang Nabi semuanya ya Allah. Jangan ada yang ditolak satupun ya Allah. Jangan ada yang dipecat satupun ya Allah. Jangan ada yang diusir satupun ya Allah. Kami pun meminta untuk kedua orang tua kami. Kami pun meminta untuk anak cucu kami. Kami pun meminta untuk semua orang yang kami cintai. Terima semuanya ya Allah. Kumpulkan di belakang Nabi semuanya ya Allah. Allahumma ya Allah. Lihatlah hati-hati kami ya Allah. Penyakit-penyakit yang ada dalam hati kami, berkat orang-orang mulia sehatkanlah ya Allah. Sembuhkanlah ya Allah. Penyakit badan-badan kami, sembuhkanlah ya Allah. Dengan berkat orang-orang mulia ya Allah. Berkahi semua yang hadir. Kabulkan hajat-hajat kami semua. Jadikan kami hamba-hamba yang Engkau cintai. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbalallahu karim. Dan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
semoga tidak ada yang akan menjadi perhubungan kita amalkan dan Kok arane Saya